Nasdem mulai cakar-cakaran dengan Demokrat. Anies dan AHY pun gigit jari. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sebenarnya cerita ini berawal dari Nasdem yang terlalu cerewet, yaitu soal pertemuan antara Gibran dan Anies. Seusai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali pun bercerita tentang peluang Gibran menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia bilang Anies dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawapres yang akan dia tunjuk. Tapi kalau kemudian Gibran dibantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak Gibran memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawapres? Ucapan inilah yang menjadi cikal bakal ributnya Nasdem dengan Demokrat. Andi Arief pun meminta agar Nasdem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi calon wakil presiden Anies. Andi Arief mengatakan sebaiknya konsentrasi saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Bulatkan saja tekad bahwa Nasdem bergabung bersama PKS dan Demokrat. Memilih di jalur perubahan, jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat untuk disiplin, karena urusan cawapres sudah diserahkan kepada Anies sebagai pengambil keputusan karena disentil telah oleh Andi Arief. Nasdem seolah tidak terima dan bertanya balik, disiplin seperti apa yang dimaksud oleh Demokrat? Nah, setiap bertanya kedisiplinan apa yang dilanggar oleh Nasdem. Ahmad Ali bilang Nasdem sampai hari ini tidak pernah melanggar komitmen apa yang sedang membicarakan. Direncana, mitra koalisi Ali kemudian menembak balik Demokrat dan meminta agar tidak sensitif dalam merespon wacana-wacana yang muncul. Mungkin saking kesalnya, Ahmad Ali bahkan bertanya koalisi macam apa ini? Masa berwacana saja tidak diperbolehkan? Dalam koalisi, dia bahkan mengingatkan, tidak pernah ada kesepakatan bahwa cawapres Anies harus berasal dari partai koalisi, sehingga semuanya setara, tidak ada yang merasa lebih penting dalam koalisi ini. Intinya, Nasdem dan PKS saling sentil serta saling sindir. Jangan heran kalau misalnya nanti mereka cakar-cakaran atau jambak-jambakan. Saking intensnya perseteruan mereka, PKS sampai harus turun tangan agar kedua partai ini tidak makin tegang. PKS meminta agar Nasdem dan Demokrat tidak saling baper. Semua usulan bisa disampaikan kepada tim komunikasi, koalisi atau tim kecil untuk urusan sepele seperti ini. Mereka saja sudah baperan dan gampang tersulut emosi. Memang, dari awal koalisi ini terasa janggal dan sekarang terbukti tidak kompak, berpotensi terjadi gesekan hingga cakar-cakaran. Demokrat pun sangat ketakutan sehingga jadi reaktif dengan usulan Gibran sebagai cawapres Anies. Ini tandanya AHY seolah harus menjadi cawapres Anies, tidak peduli bagaimanapun caranya. Seolah sudah ada sinyal jika Demokrat tidak mendapatkan jatah kursi cawapres, maka Demokrat akan keluar dari koalisi. Maka ketika Nasdem bicara soal Gibran, Demokrat prihatin, lalu ngamuk dan menyentil Nasdem. Padahal kalau Demokrat pakai nalar, seharusnya tidak usah takut, apalagi sampai keluar keringat dingin karena PDIP tidak akan semudah itu untuk merestui usulan tersebut. Apalagi Gibran ini adalah salah satu kartu emas PDIP yang sangat potensial mengikuti jejak keberhasilan Jokowi. Apalagi baru-baru ini survei terbaru dari Kertas menunjukkan Gibran memiliki elektabilitas tertinggi jika Pilgub Jawa Tengah dilaksanakan. Gibran memiliki elektabilitas sebesar 38,8% dibandingkan 7 nama lain yang disurvei. Kalau salah satu dari mereka saja bilang koalisi macam apa ini, artinya koalisi ini sudah mulai retak, atau bisa juga disebut koalisi abal-abal, yang isinya hanyalah partai dengan kepentingan sendiri-sendiri. Kalau urusan cawapres saja mereka sampai harus ribut, kira-kira bagaimana kalau mereka diberi tanggung jawab untuk mengurus satu negara? Bukankah ini sama saja mendorong Indonesia ke jurang kehancuran? Masa urusan negara diserahkan kepada koalisi, yang bahkan untuk urusan cawapres saja mereka tidak kompak? Lebih baik bubar sajalah, ketimbang bikin malu seperti ini. Malu dilihatin satu Indonesia.
Katanya koalisi perubahan bahasa, sikapnya amatiran banget, malah kekanak-kanakan. Bahkan kalau mereka berkuasa, negara ini mungkin bisa kacau karena saling rebutan. Sebenarnya cerita ini berawal dari Nasdem yang terlalu cerewet, yaitu soal pertemuan antara Gibran dan Anies. Seusai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali pun bercerita tentang peluang Gibran menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia bilang Anies dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawapres yang akan dia tunjuk. Tapi kalau kemudian Gibran dibantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak Gibran memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawapres? Ucapan inilah yang menjadi cikal bakal ributnya Nasdem dengan Demokrat. Andi Arief pun meminta agar Nasdem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi calon wakil presiden Anies. Andi Arief mengatakan sebaiknya konsentrasi saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Bulatkan saja tekad bahwa Nasdem bergabung bersama PKS dan Demokrat. Memilih di jalur perubahan, jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat untuk disiplin, karena urusan cawapres sudah diserahkan kepada Anies sebagai pengambil keputusan karena disentil telah oleh Andi Arief. Nasdem seolah tidak terima dan bertanya balik, disiplin seperti apa yang dimaksud oleh Demokrat? Nah, setiap bertanya kedisiplinan apa yang dilanggar oleh Nasdem, Ahmad Ali bilang Nasdem sampai hari ini tidak pernah melanggar komitmen apa yang sedang membicarakan. Direncana, mitra koalisi Ali kemudian menembak balik Demokrat dan meminta agar tidak sensitif dalam merespon wacana-wacana yang muncul. Mungkin saking kesalnya, Ahmad Ali bahkan bertanya koalisi macam apa ini? Masa berwacana saja tidak diperbolehkan? Dalam koalisi, dia bahkan mengingatkan tidak pernah ada kesepakatan bahwa cawapres Anies harus berasal dari partai koalisi, sehingga semuanya setara, tidak ada yang merasa lebih penting dalam koalisi ini. Intinya, Nasdem dan PKS saling sentil serta saling sindir. Jangan heran kalau misalnya nanti mereka cakar-cakaran atau jambak-jambakan. Saking intensnya perseteruan mereka, PKS sampai harus turun tangan agar kedua partai ini tidak makin tegang. PKS meminta agar Nasdem dan Demokrat tidak saling baper. Semua usulan bisa disampaikan kepada tim komunikasi, koalisi atau tim kecil untuk urusan sepele seperti ini. Mereka saja sudah baperan dan gampang tersulut emosi. Memang, dari awal koalisi ini terasa janggal dan sekarang terbukti tidak kompak, berpotensi terjadi gesekan hingga cakar-cakaran. Demokrat pun sangat ketakutan sehingga jadi reaktif dengan usulan Gibran sebagai cawapres Anies. Ini tandanya AHY seolah harus menjadi cawapres Anies, tidak peduli bagaimanapun caranya. Seolah sudah ada sinyal jika Demokrat tidak mendapatkan jatah kursi cawapres, maka Demokrat akan keluar dari koalisi. Maka ketika Nasdem bicara soal Gibran, Demokrat prihatin, lalu ngamuk dan menyentil Nasdem. Padahal kalau Demokrat pakai nalar, seharusnya tidak usah takut, apalagi sampai keluar keringat dingin karena PDIP tidak akan semudah itu untuk merestui usulan tersebut. Apalagi Gibran ini adalah salah satu kartu emas PDIP yang sangat potensial mengikuti jejak keberhasilan Jokowi.